warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah baik. Masih semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Pastinya semangat ya anak-anak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu punya tepuk jari sebelum kita berdoa. Sebentar Ibu taruh dulu bukunya. Nah, semuanya boleh berdiri ikuti Ibu Guru. Berdiri dulu anak-anak semuanya. Siap? Tepuk jari. Tepuk jari 1. Tepuk jari 2. Wah wah wah. Tepuk jari 3. Ga. Tepuk jari 4. Pat. Tepuk jari 5. Ma. Bertepuk semua. Duduk yang rapi. Mari kita berdoa. Nah, sudah duduk yang rapi semuanya? Mari kita mulai berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Setelah kita berdoa, Ibu akan cek kehadiran anak-anak semuanya. Ibu lihat ada bangku-bangku yang kosong. Yang pertama, Anjar Fajar hadir. Ayu Nur Afiani hadir. Goza Muhammad hadir. Hermawan hadir. Rida hadir. Nadia Anggun. Oh, Nadia Anggunnya sakit. Tadi Nadia ada yang dititipi surat izin sama orang tua Nadia. Oh iya, nanti ditaruh di meja Ibu ya, biar Ibu baca suratnya. Siti Masyaroh hadir. Inaki hadir. Farah hadir. Dewi hadir. Kemudian Jazil, Tiara hadir. Holid juga hadir. Dalilut hadir. Yang terakhir Nurul hadir. Baik, semoga kita semua diberi kesehatan ya anak-anak semuanya, agar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan sehat, dengan lancar. Nah, anak-anak sekarang kan sudah kelas 1. Anak-anak sudah kelas 1, sudah naik kelas, tidak TK lagi. Jadi anak-anak harus mulai sekarang rajin belajar, rajin membaca. Nah, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Belum tahu. Nah, kebiasaan tidak belajar. Kan anak-anak sudah kelas 1, harusnya sudah belajar setiap malam agar besok bertemu Ibu Guru kalau ada pertanyaan bisa menjawab dengan lancar. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 8 peristiwa alam, subtema 2 kemarau. Kita hari ini akan belajar mengenai kalimat ungkapan terima kasih, kalimat ungkapan pujian, kalimat ungkapan berterima kasih. Juga kita akan belajar aturan-aturan yang berlaku di rumah masing-masing, aturan menghemat air gitu. Kita juga akan latihan menari, menggerakkan anggota tubuh dalam tarian. Nah, hari ini yang akan dipelajari adalah 3 itu anak-anak. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Siap. Nah, pagi hari ini kita akan belajar mengenai musim kemarau. Nah, sebelum itu anak-anak apakah tahu bahwa di Indonesia memiliki 2 musim? Yang pertama musim apa? Angkat tangan siapa yang tahu? Mbak Nadia mau menjawab? Iya, benar sekali. Di Indonesia memiliki 2 musim. Yang pertama musim penghujan dan yang kedua adalah musim kemarau. Kemudian ada yang bisa menyebutkan
Kalau musim kemarau ini ditandai dengan ciri-ciri bagaimana? Ibu mau tanya pada Mas Holid. Ya, coba dijawab, ciri-ciri di musim kemarau ini memiliki ciri yang seperti apa? Benar sekali bahwa di Indonesia memiliki 2 musim. Salah satunya adalah musim kemarau. Saat musim kemarau, matahari bersinar sangat terang. Kemudian udaranya terasa panas atau hangat. Musim kemarau membuat persediaan air berkurang atau yang juga bisa disebut benar sekali kekeringan. Kemudian yang keempat, tanah menjadi kering. Nah, pada musim kemarau, Ibu punya soal cerita. Kegiatan pada musim kemarau. Hari ini cuaca sangat cerah. Musim kemarau telah tiba. Tumbuhan di lahan kosong mulai mengering. Terlihat Komang yang sedang menyiram tanaman di rumahnya. Melihat Komang yang asik menyiram, Fitri menghampirinya. Wah, kamu memang rajin sekali, Komang. Kamu tetap menyiram tanamanmu. Kemudian Komang menjawab, terima kasih, Fitri. Tanaman harus disiram setiap hari agar tidak layu dan tidak mati. Nah, pada percakapan yang telah Ibu bacakan tadi, ada kalimat ungkapan yang terdapat di dalam percakapan. Siapa yang mau menyebutkan ungkapan apa yang terdapat dalam percakapan? Ya, benar sekali. Yang Ibu bacakan tadi ada ungkapan pujian dan ungkapan terima kasih. Ungkapan pujiannya yaitu saat Fitri memuji Komang bahwa ia rajin sekali menyiram tanamannya setiap hari. Kemudian Komang menjawab pujian Fitri dengan terima kasih, Fitri. Anak-anak, ada yang tahu apa itu kalimat pujian? Kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan kekaguman atau penghargaan. Nah, jadi di sini anak-anak saat kagum dengan sesuatu, dengan seseorang, untuk menghargainya kita beri pujian. Nah, di sini saat anak-anak kagum dengan sesuatu atau kagum dengan seseorang atau benda, kalian beri pujian untuk menghargainya, bukan celaan atau merendahkan mereka. Kemudian saat anak-anak juga diberi pujian oleh temannya, oleh orang tua, oleh teman-temannya, maka kalian harus menjawabnya dengan terima kasih telah memuji. Gitu ya, sudah paham semuanya? Sudah? Baiklah, Ibu lanjut. Setelah kalian mengetahui kalimat pujian, selanjutnya adalah kalimat tolong. Nah, di sini kapan kita harus menggunakan kalimat tolong? Kalimat tolong digunakan pada saat kita ingin meminta bantuan terhadap orang lain. Nah, saat contohnya Mbak Sasa, bolpenya jatuh menggelinding di meja Inaki. Kemudian Sasa bilang, Inaki, minta tolong ambilkan bolpenku di bawah mejamu. Nah, itu merupakan contoh ungkapan kalimat tolong. Nah, tadi anak-anak sudah mampu menyebutkan contoh kalimat pujian dan kalimat terima kasih. Sekarang Ibu mau tanya, kapan kita menggunakan kalimat pujian dan kalimat terima kasih? Ya, benar sekali. Kalimat pujian digunakan pada saat kita mengapresiasi
sebuah pencapaian atau penghargaan orang lain. Dan kalimat terima kasih digunakan pada saat kita mendapat bantuan, mendapat hadiah, mendapat penghargaan, atau mendapatkan pujian. Nah, selanjutnya materi kita ada peraturan di rumah. Di sini siapa yang bisa menyebutkan salah satu contoh peraturan di rumahnya? Iya, benar sekali. Membersihkan tempat tidur saat kita bangun pagi itu adalah contoh peraturan di rumah. Berdoa sebelum pergi, meminta izin kepada orang tua itu juga adalah peraturan di rumah. Kemudian di sini ada peraturan menghemat air. Pada musim kemarau, hujan tidak turun. Kesediaan air bersih makin berkurang. Ana menyebutkan aturan tentang cara penggunaan air di rumahnya. Di sini anak-anak bisa lihat, Ana setelah menggunakan kerannya ditutup. Kemudian mematikan keran saat menyapu cucian atau menyikat gigi, kerannya ditutup terlebih dahulu, kemudian dinyalakan kembali. Ketiga, menyiram tanaman menggunakan air bekas cucian beras. Ketiga, menaburkan kompos daun di sekitar tanaman. Kompos daun ini berfungsi untuk menyimpan air lebih lama, jadi tanamannya akan lebih subur. Nah, di sini ibu punya soal. Begini soalnya. Nanti ibu kirim di WA group, nanti bisa dikerjakan. Soal ini bertujuan agar anak-anak mampu menentukan dan menyebutkan kalimat yang mengandung ungkapan kalimat pujian kepada orang lain dengan bahasa yang santun secara lisan dan tulisan. Nanti bisa dikerjakan dengan petunjuk kegiatan pada yang terdapat di atas soalnya. Seperti contoh kegiatan 1. Petunjuk kegiatannya, amati kegiatan temanmu lalu beri pujian. Kemudian tuliskan kalimat pujian yang sudah disediakan. Nah, jadi nanti anak-anak mengamati teman-teman di sekitarnya atau keluarga di sekitarnya, kemudian beri pujian dan tulis pujiannya di kotak yang telah disediakan. Nanti ditulis kemudian dikirim di WA group. Nah, kemudian setelah anak-anak sudah bisa mengungkapkan kalimat pujian, kalimat terima kasih, kemudian ungkapan meminta tolong, juga sudah menganalisis aturan yang ada di rumah. Sekarang kita akan menggerakkan anggota tubuh melalui tarian. Menari itu apa sih, Bu? Ibu jelaskan terlebih dahulu. Menari adalah kegiatan menggerakkan anggota tubuh dengan iringan lagu yang sesuai. Gerakan tari ada bermacam-macam. Ada gerakan yang contoh gerakan tarian. Gerakan melambaikan tangan. Nah, ini juga merupakan menggerakkan anggota tubuh melalui tarian. Kemudian gerakan melompat.
ini juga merupakan menggerakkan anggota tubuh melalui tarian. Kemudian gerak memutar badan. Nah, itu juga salah satu contoh gerakan-gerakan dalam tarian. Gerakan tubuh tersebut dapat digabungkan menjadi sebuah gerak tari. Gerak tari dapat dilakukan dengan cepat. Gerak tari juga dapat dilakukan dengan sedang. Gerak tari juga bisa dilakukan dengan lambat. Nah, gerakan tersebut, gerakan cepat, gerakan sedang, gerakan lambat, ini disesuaikan dengan lagu yang digunakan untuk mengiringi tarian tersebut. Nah, di sini bagaimana Bu kita bisa mendapatkan inspirasi gerakan-gerakan untuk tarian? Gerakan tarian bisa terinspirasi dari alam di sekitar kita, seperti gerakan tumbuhan, gerakan hewan, atau gerakan sehari-hari. Nah, di sini Ibu akan mengajak anak-anak semuanya untuk mengikuti gerakan burung. Di sini kita akan menggerakkan kaki, menggerakkan badan, juga akan menggerakkan tangan. Yang pertama, rentangkan kedua tangan kalian, kemudian ayunkan ke atas ke bawah dengan hitungan 1 kali 8. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian tangan kita taruh di pinggang, kemudian patahkan kepala ke kanan dan ke kiri dengan hitungan 1 kali 8. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kemudian kita akan meloncat. Kita hitung bersama-sama. Kita mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi gerakan-gerakan tarian itu bisa terinspirasi dari alam di sekitar kita, seperti gerakan kupu-kupu. Ibu, saya mau menari kupu-kupu. Boleh sekali. Nanti tugas kalian adalah mencari gerakan yang ada di sekitar kalian, kemudian minta bantuan kepada orang tua atau kakaknya untuk mengambil video, kemudian dikirim di WA Ibu. Nah, anak-anak semuanya, tidak terasa pembelajaran pada pagi hari ini kita hampir selesai. Kita tadi sudah belajar mengenai ungkapan terima kasih, ungkapan tolong, ungkapan pujian. Kemudian kita juga sudah belajar cara menghemat air bersih. Kemudian peraturan-peraturan yang ada di rumah. Juga kita sudah menari, menggerakkan anggota tubuh melalui tarian. Di sini Ibu punya soal untuk kalian kerjakan. Nanti Ibu akan kirim soalnya seperti ini, soalnya di WA. Kemudian nanti pertemuan berikutnya akan kita bahas. Tetapi di sini Ibu akan bahas sekitar 1-3 soal terlebih dahulu, baru kita berdoa untuk pulang.
Nanti yang bisa boleh angkat tangannya untuk menjawab. Soal nomor 1. Sini ada percakapan Bayu dengan Bagas. Bagas, hasil lukisanmu bagus sekali. Kemudian Bagas menjawab, titik-titik, ini karena aku sering berlatih melukis bersama ayah. Tanggapan yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah A. Terima kasih atas kritikannya. B. Saya meminta maaf. C. Terima kasih atas pujiannya. Nah, siapa yang mau menjawab? Angkat tangannya. Iya, benar sekali. Jawabannya terima kasih atas pujiannya. Soal yang kedua. Ketika musim kemarau, persediaan air bersih semakin titik-titik. A. Melimpah. B. Banyak. Dan C. Sedikit. Siapa lagi yang mau menjawab? Angkat tangannya. Jangan lupa. Benar sekali. Ketika musim kemarau, persediaan air semakin sedikit, atau yang disebut kekeringan. Nah, soal-soal selanjutnya 3 sampai 10. Kemudian ada juga soal uraiannya. Nanti anak-anak kerjakan, ditulis di buku tulis, kemudian dikirim di WA-nya ibu guru. Mungkin itu saja pelajaran yang dapat ibu sampaikan pada pagi hari ini. Apakah anak-anak senang belajar dengan ibu pagi hari ini? Senang sekali ya. Semoga materi yang ibu sampaikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa, kalian sudah kelas 1, kalian harus belajar untuk materi selanjutnya. Besok akan ibu tanya, jadi kalian sudah siap. Jangan lupa juga kerjakan soalnya, kerjakan PR yang sudah ibu berikan tadi. Nah, berarti kita di sini anak-anak juga sudah bisa menggunakan kalimat pujian, kalimat terima kasih, kalimat minta tolong dengan tepat. Kalian juga sudah bisa menaati peraturan-peraturan yang sudah dibuat di rumah masing-masing. Juga bisa menari, menirukan gerakan-gerakan yang ada di sekitar kalian. Mungkin ibu cukupkan untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Nah, sebelum itu mari kita tutup dengan berdoa. Duduk yang rapi terlebih dahulu, duduk dulu, nanti ibu siapkan untuk berdoa. Siapa yang paling rapi nanti yang pulang duluan. Ayo duduk semuanya. Baik. Karena semuanya sudah rapi, sudah duduk dengan benar, berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pembelajaran hari ini tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.